Ya, jumpa lagi di kuliah toksikologi. Hari ini kita akan belajar drug-induced liver injury. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Atau cedera hati terinduksi obat. Ya, kalau pekan lalu kita udah belajar ke jantung ya, kardiotoksik, dan hari ini kita akan belajar ke liver. Oke, kita mulai. Oke, cedera hati karena obat atau DILI ini ya, drug-induced liver injury. Itu adalah cedera hati cedera pada hati disebabkan oleh obat-obatan seperti obat resep, obat bebas, atau nama ini obat OTC itu ya, atau karena herbal atau suplemen makanan. Nah, jadi rentang untuk DILI itu sangat luas ya, mulai dari peningkatan sedikit enzim transaminase, dan bisa jadi itu tanpa gejala, hingga gagal hati akut atau acute liver failure yang memerlukan transplantasi hati atau kematian. Kita tahu ya bahwa penanda utama untuk hati fungsinya itu adalah enzim transaminase. Kalian tahu ada dua yang terkenal, apa dan apa? Izin menjawab, Pak. Ya, SGPT dan SGOT bukannya, Pak? nah iya itu jawabannya. Ya, dari pasien yang mengalami DILI tadi, itu sekitar 10% itu sampai butuh ini ya, transplantasi hati atau donor hati, atau bisa menyebabkan kematian. Nah, jika DILI tadi berlangsung lama, ditandai dengan bertahannya peningkatan enzim hati selama lebih dari 6 bulan, itu terjadi pada sekitar 5-20% kasus. Nah, kasus berikutnya kematian tadi yang mengarah ke kematian dan sirosis itu kecil ya, 1-3% kasus. Nah, sekarang kita lihat kelas obat apa aja sih yang masuk yang menginduksi kerusakan hati. Ini ada studi prospektif drug-induced liver injury network. Dilihat dari kelas terapinya, ini 10 ya, 10 besar. Ternyata paling besar itu adalah antimikroba. Antimikroba ini luas ya, bisa berupa antibiotik, antivirus di jamur. Ini termasuk antimikroba. Kemudian herbal dan suplemen makanan. Ada obat kardiovaskuler, obat sistem saraf pusat, obat antineoplastik, analgesik, imunomodulator, obat-obat terkait endokrin, obat-obat antirematik, dan obat-obat saluran pencernaan. Inilah kelas terapinya. Sedangkan untuk nama obatnya, ada 10 besar pertama adalah amoxicillin clavulanat. Suatu apa ini? Kalian tahu? Lalu di sekitar sini, di kelas terapi. Halo? Izin menjawab, Pak. Uh-uh. Kalau setahu saya, amoxicillin clavulanat itu termasuk di golongan antibiotik, namun si clavulanat ini berfungsi untuk melindungi cincin beta-laktam yang ada di amoxicillin, Pak. Oke, ya bagus. Antibiotik. Kalau di kelas yang sini, berarti masuk yang mana? Yang antimikroba, Pak. Oke, ya. Isoniazid masuk yang mana? Silahkan. Antimikroba juga bukan, Pak? Oke, saya lanjutkan. DILI ini merupakan ini ya, hal yang ditakuti bagi pengembang obat. Karena oleh FDA dia akan diperiksa
dari data-data apakah dia bisa menginduksi kerusakan liver. Nah, beberapa obat itu sudah disetujui, tapi akhirnya ditarik ya, karena dia menyebabkan hepatotoksisitas. Di berbagai negara, misalnya di Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Prancis, ada apa aja? Ini ada troglitazone. Kalian pasti pernah dengar ya, ada pioglitazone, rosiglitazone, tapi yang awal sebenarnya ada troglitazone itu, yang dia kayak pionirnya obat anti diabetes, tapi dia nggak sempat populer karena udah ditarik duluan. Nah itu mekanismenya karena ada metabolit reaktif. Kemudian benoxaprofen, ini satu NSAID sama ibuprofen juga sama ditarik. Kemudian ada generasi fluoroquinolol yang lain, dan ternyata banyak ya yang nggak sempat pasar gitu, atau sempat di pasar cuma sebentar. Ada temafloxacin, alatrofloxacin, dan trofloxacin, semuanya masuk ke liver, DILI. Kemudian ada benzaron, simelagatran, suatu antikoagulan, dan ada clomacron, suatu obat psikotropik, nafazodon, suatu antidepresan, cyclophenol, suatu antiestrogen, dilevalol, suatu antihipertensi, sitasentan, suatu antihipertensi, asam tianelat, dan terakhir ada pomelin, stimulan SSP. Ya, ini adalah beberapa obat yang perlu adik-adik tahu, yang mungkin sempat beredar, tapi akan ditarik. Karena apa? Karena menyebabkan DILI tadi. Oke, sekarang kalian sudah tahu tentang epidemiologi kejadian, kemudian obat-obat penyebab, dan berikutnya ke bentuk. Bentuk DILI ada dua, intrinsik dan idiosinkratik. Ya, dalam toksikologi ada dua jenis toksisitas, yaitu ada intrinsik dan idiosinkratik. Ini nama lainnya istimewa. Walaupun keduanya dikenal sebagai penjahat, tapi mereka mempunyai sifat yang berbeda. Kalau intrinsik, dia itu dapat diprediksi. Dan untuk sebagian besar, jika dia ada, maka itu dapat dihindari dengan tindakan pencegahan yang tepat. Kalau yang intrinsik tadi juga, dia itu patuh pada perintah protokol toksikologi klasik, yang biasanya berperilaku dose dependent. Dan biasanya dia juga konsisten di berbagai macam spesies. Nah, kalau dulu ada bilang Paracelsus mengatakan kalau segala sesuatu bersifat racun hanya dosis yang membedakan obat dari racun. Nah, kalau dia berkata seperti itu, tentu ini adalah mengacu pada toksisitas intrinsik. Oke, saya lanjutkan. Kalian masih kan nggak? Kemarin tuh tipe ADR ada dua, apa dan apa? Tipe A dan B, Pak. Oke, ya. Kalau yang intrinsik itu berarti ke yang mana lebih merujuknya? Tipe A, Pak. Ya, tipe A itu kan sangat jelas ya, dose dependent, predictable, itu kan tipe A itu. Nah, ini ada sisi lain, yaitu idiosinkratik berikutnya. Idiosinkratik diilustrasikan sebagai tokoh yang lebih kejam dan sadis. Roth dan Gene menggambarkan ini seperti berjubah gelap yang menyembunyikan wajahnya yang menyeramkan karena dia tidak patuh terhadap hukum dosis respon. Ketika diuji secara komprehensif melalui protokol uji konvensional, dia tidak terlihat ya selama uji preklinis. Tapi toksisitas idiosinkratik ini bisa berupa penggambarannya, bisa berupa apakah mereka benar dua orang, seperti Dracula dan monster ini, atau justru malah satu orang dengan dua wajah, seperti Jekyll dan Hyde ini. Itu adalah ilustrasi untuk idiosinkratik ya. Kita tidak pernah tahu, dia tidak kelihatan, dia kelihatan setelah memakan korban. Oke, untuk intrinsik tadi dia
dapat diprediksi dengan satu dosis, misalnya adalah dosis paracetamol. Ini sangat mudah dipahami ya. Jika dosisnya over, dia menyebabkan hepatotoksik. Dan dili intrinsik ini mengenai semua individu pada dosis tertentu. Hubungan respon jelas, onset setelah laporan bisa dinilai, jejak hati yang khas, dan dapat diprediksi menggunakan pengujian rutin hewan. Bagaimana dengan dili idiosinkratik? Ini tidak, ini jarang terjadi. Kurang konsisten antara dosis dan toksikositas. Dan ini ya, hanya mengenai pada individu tertentu yang kurang beruntung. Konsep relatif setelah laporan bervariasi, cedera hati beragam, dan tidak dapat diprediksi pada pengujian rutin hewan. Oke, sekarang kalian sudah paham dili intrinsik dan dili idiosinkratik. Ini beberapa contoh obat-obatan dan herbal yang termasuk ke dili intrinsik yang dia bisa mengenai individu pada dosis cukup tinggi. Contoh yang terkenal yaitu adalah acetaminophen atau paracetamol. Penyebab lain yang kurang umum misalnya ada salisilat, aspirin, vitamin A, niacin, buprenorfin, tetracycline, dan methylprednisolone. Biasanya obat-obat kurang dari 50 mg per hari jarang menyebabkan dili. Nah, sekarang masuk ke dili idiosinkratik. Nah, idiosinkratik dili ini sebenarnya bisa disebabkan oleh hampir semua golongan obat, suplemen, dan herbal. Pada tingkat yang jarang, pada individu yang rentan. Contohnya ada antimikroba yang bisa berupa antibakteri, antivirus, termasuk misalnya ada amoxicillin asam clavulanat, isoniazid, tadi yang diberi contoh ya, trimethoprim, sulfa, fluoroquinolone, contohnya ciprofloxacin, makrolida, nitrofurantoin, minocycline, dapsone, doxycycline, didanosin, efavirenz, flucloxacillin, dan nevirapin. Kalau didanosin, efavirenz itu obat ini ya, HIV. Ini adalah jenis antimikroba. Kemudian ada antiepileptik, contohnya adalah antikonvulsan aromatik seperti phenytoin dan carbamazepin, yang dia dapat menyebabkan sindrom hipersensitivitas antikonvulsan. Kemudian cirinya dari sindrom hipersensitivitas antikonvulsan itu demam, ruam, dan kelipatan organ dalam, termasuk hati. Golongan obat berikutnya adalah anestesi inhalasi, contohnya ada halotan dan isofluran. Ini ada NSAID, ada etodolac, dan diclofenac. Golongan berikutnya ada modulator imun, termasuk interferon BA, agen anti-TNF, azathioprine, dan abacavir. Si Yogi tahu nggak agen anti-TNF contohnya apa? Atau pertanyaan berikutnya, dia masuk kelas terapi yang mana? Infliximab. Oke, infliximab. Obat apa itu? Kelas terapinya? Izin menjawab, Pak. Ya. Disease modifying anti-rheumatic drug. Oke ya, DMARD. Ingat-ingat sejak hari ini. Disease modifying apa itu A-nya? Anti-rheumatoid drugs ya. Arthritis rheumatoid drug ya. Jadi obat rheumatic arthritis, tapi dia itu modified, jadi bisa memodulasi penyakit ya, jadi bagus tuh. Enggak, dia setelah ini kalian harus tahu contoh agen anti-TNF dan dia masuk kelas mana. Oke, berikutnya ada azathioprine, termasuk apa dia? Kelasnya atau sifatnya.
Imunosupresan, Pak. Oke ya, imunosupresan. Bagus. Kalau abakavir tahu? Antivirus, Pak. Oke, antivirus ya. Oke ya, lainnya ini ada herbal, termasuk juga ada ekstrak teh hijau, alkaloid, anabolic steroid, ephedra, Herbalife. Herbal di luar negeri contohnya ada kava-kava, kompre, dan lain-lain. Tadi ya ada obat anti TBC, ada rifampicin, pirazinamid, obat terlarang misalnya kokain, MDMA, obat lain, methotrexate, allopurinol, amiodaron, sulfasalazin, ketoconazole, PPI, statin, dan lain-lain ya. Ini makanya tadi disebut sebagai hampir semua obat bisa. Kalian bisa ngecek masing-masing ini ke website LiverTalks. Jadi dia ada penjelasan tiap obat ini, bagaimana dia menyebabkan DILI atau karakteristiknya. Ya, kombinasi obat juga dapat meningkatkan toksisitas, misalnya ada trimethoprim, sulfa, rifampicin, isoniazid, amoxicillin, dan clavulanat. Ini yang berkaitan dengan ibu hamil, contohnya tetracycline dosis tinggi, intravena, hidrolazin metildopa, agen antiretroviral, dan propil thiouracil. Oke, sekarang ini sebenarnya bisa dibagi lagi ya untuk yang idiosinkratik seperti ini melibatkan imun atau tidak. Nah itu. Jadi ini rangkuman. Kalian sudah bisa baca sendiri ya intinya. Tadi predictable, untuk yang intrinsik dia prediksi, tapi yang untuk ini dia rendah atau tidak ada. Ini ciri-cirinya juga berbeda. Faktor risiko juga berbeda. Kalau yang ini melibatkan imun, kalau yang ini ya. Kalau ini lebih ke genetik dan lain-lain. Jadi ini faktor risiko, pola cederanya juga beda. Contoh obatnya juga berbeda. Ini yang lewat imun dan ini lewat yang non-imun. Oke ya, itu adalah tentang perbedaan DILI intrinsik dan DILI idiosinkratik. Nah, sekarang bagaimana mekanisme untuk DILI idiosinkratik yang melibatkan imun? Ini sudah saya jelaskan kemarin, ada obat induk di metabolisme menjadi metabolit reaktif. Kemudian ada hapten tadi ya, dia berperilaku sebagai hapten, di mana dia akan menempel dengan protein. Nah, jadilah neoantigen ini. Kemudian diolah oleh APC. APC-nya ini adalah sel dendritik atau sel Kupffer nih ya. Kemudian disajikan ke sel T. Nah, si antigen ini yang membuat aktifnya sel-sel imun. Nah, yang akhirnya itu adalah pembunuhan hepatosit oleh si sel T. Oke, itu adalah mekanismenya untuk yang melibatkan imun yang idiosinkratik. Oke, untuk yang pengantar ini berikutnya ke materi yang lain. Yang ada pertanyaan? Oke, lebih jauh tentang DILI. Kalau tadi pengantar aja ya, ini yang lebih detail. Berapa populasi orang-orang yang terkena DILI setiap tahunnya di berbagai negara. Misalnya di Amerika, di UK, atau di Prancis. Intinya tinggi gitu ya. Dan beberapa obat ini juga dilaporkan ada isoniazid, isofurantoin, dan lain-lain. Amoxicillin, clavulanat. Gitu. Nah, mengapa kok hati gitu ya rawan terkena kerusakan? Ya jelas ya, karena
hati itu tugasnya berat. Dia harus memetabolisme senyawa eksogen, endogen, kemudian senyawa-senyawa racun juga harus dinetralkan gitu. Nah, karena dia harus menetralkan racun, justru dia juga bisa terkena cedera dan bisa menyebabkan hepatotoksisitas. Beberapa lain juga terlibat misalnya dari lingkungan, misalnya pengguna alkohol, itu juga bisa memicu ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, terkait obat, bisa terkait inang dan termasuk lingkungan. Nah, untuk yang obat bisa termasuk kelas terapinya apa, dosisnya, dan durasinya. Untuk inang, ini bisa siapa yang terkena itu berapa usianya, jenis kelamin, body mass index, kemudian ada faktor genetik, faktor imunologis, dan penyakit lain. Lingkungan termasuk diet, toksin lain, senyawa kimia, antioksidan, dan probiotik. Termasuk alkohol di sini. Oke. Ini hanya apa ini? Kalian udah tahu ya di farmakologi proses metabolisme obat di hati. Obat akan dimetabolisme melalui 2 fase atau 3, fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 itu biasanya melibatkan enzim sitokrom P450, CYP enzyme. Dia akan diaktifasi menjadi metabolit reaktif. Nah, metabolit reaktif jika dia itu justru menyerang hepatosit akan menyebabkan cedera atau kematian. Ini mekanismenya. Bisa berkaitan kovalen, menyebabkan stres, atau menyebabkan cedera di mediasi imun. Atau jika dia tidak, bisa dinetralkan dengan transferase. Nah, itu ada glucuronidase, sulfat, glutathione, dan metil. Menjadi konjugat, nah akhirnya dia diekspresikan. Ini ada penjelasannya, fase 1 ngapain, fase 2 ngapain, dan fase 3 ngapain. Tadi yang faktor risiko tadi ada 3, ini pun sudah dijelaskan. Ada faktor genetik tentunya adalah di bagian inang. Kemudian ada konsumsi alkohol ini di bagian lingkungan, nutrisi lingkungan, interaksi obat tentunya di obat ya. Contohnya adalah torsade de Pointes yang terjadi jika obat diberikan bersamaan dengan si terfenadin atau si cisaprit. Ini adalah suatu obat prokinetik ya. Untuk cisaprit dia untuk apa itu? Membantu pengosongan lambung. Kalau terfenadin kayaknya dia obat antihistamin deh. Kalau nggak salah ya. Kalian cari. Nah, jika dia diberikan bersamaan dengan erythromycin atau ketoconazole, nah itu bisa menyebabkan torsade de Pointes. Jadi aritmia jantung gitu ya. Oke, ada usia jenis kelamin. Pada anak-anak, kalau diberikan aspirin bisa menyebabkan sindrom Reye. Ini bisa dicari juga di Wikipedia. Nah, untuk jenis kelamin, wanita yang lebih rentan. Ini ada metildopa, itu dipakai karena dia misalnya pada orang hipertensi kehamilan, sehingga bisa mengenai ibu hamil. Minocycline ini biasanya ini obat jerawat ya, dipakai juga. Kemudian ada nitrofurantoin, ini adalah obat yang dipakai buat saluran kemih. Ya, lagi-lagi dipakai perempuan sehingga lebih rentan juga. Clofenac buat nyeri dan nepirafin itu antivirus. Penyakit liver utama ini berarti ke host jika ada penyakit lain, misalnya dia terkena pelemakan hati non-alkoholik atau NAFO. Dosis jelas ya, kemudian lipofasilitas. Oke, ini ya faktor risiko untuk intrinsik, kemudian ini
faktor risiko untuk DILI idiosinkratik. Kalau yang di idiosinkratik dia lebih kompleks ya. Seperti ini contohnya terkait inang, macam-macam, ada terkait ke enzimnya. Kalau ada komorbid dengan diabetes atau komorbid dengan si NAFLD tadi. Oke, untuk lingkungan tadi ada alkohol sudah dijelaskan, ada tembakau, kopi. Oke, ini ada penjelasan tiap faktor risikonya. Ini ada genetik, misalnya adalah pada HLA. HLA DRB1 5701 itu memiliki peningkatan risiko hepatositas 80 kali lipat akibat flukosaksilin. Apa maksudnya? Tadi flukosaksilin kan obatnya udah ditarik ya. Nah, dia sangat menyebabkan DILI itu jika dia ada polimorfisme pada HLA ini gitu. Ya tentunya dengan adanya polimorfisme pada gen HLA ini membuat mungkin ya metabolit reaktifnya menjadi sangat tinggi gitu sehingga bisa merusak hati. Contoh lain juga ini masih DRB1 tapi startnya beda. Ini terkait ke penggunaan obat simelegatran dan amoxicillin clavulanat. Oke, untuk yang genetik, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak saya lanjutkan. Alkohol. Penggunaan alkohol terus-menerus atau kronis dapat meningkatkan aktivitas SIP2E1 dan SIP4A. Ini berlangsung hingga 10 hari setelah konsumsi. Dan alkohol juga dapat menghambat laju sintesis glutathione. Kalau tahu ya, glutathione itu substrat yang berguna untuk misalnya menetralkan metabolit reaktif. Kalian tahu kalau dalam hepatotoksitas karena paracetamol, itu metabolit reaktifnya itu menghabiskan stok glutathione dalam tubuh ya, sehingga akhirnya metabolit reaktif tadi bisa berikatan dengan si hepatosit dan akhirnya terjadi injury. Nah, ternyata alkohol itu ini menghambat laju sintesis glutathione gitu. Sehingga kalau ada orang yang minum alkohol, dia suka minum gitu, dan kemudian dia minum paracetamol, itu akan lebih rentan gitu ya. Kalian tahu nggak di Jepang itu, oke, saya tanya dulu. Kalau di Indonesia, kalau sakit kepala obatnya apa? Banyak diiklankan, kemudian mudah ditemukan. Apa itu? Paracetamol, Pak. Paracetamol. Oke ya, di Jepang itu beda ya. Paracetamol itu susah dicari. Jadi kalau di sana itu tidak paracetamol atau Panadol yang digunakan gitu. Ada pakai namanya lainnya. Namanya adalah apa itu ya? Loxonin ya. Loxonin itu Loxoprofen. Jadi tidak paracetamol. Tahu nggak mengapa kok paracetamol itu sulit ditemukan di Jepang? Atau mengapa nggak sepopuler di Indonesia? Mungkin orang-orangnya pada konsumsi alkohol lebih tinggi daripada di Indonesia. Ya iya jelas ya, kita lagi bahas nomor 2 gitu. Kan mereka suka minum bir gitu ya. Jadi ya gila-gilaan emang. Jadi tiap malam itu bisa minum berapa kaleng gitu. Supaya mabuk gitu ya. Nah, ya pemerintah sadar ya, oh ini warga saya ini suka minum bir gitu. Kalau saya izinkan paracetamol, nanti banyak sekali laporan dilinya gitu ya, banyak yang meninggal gitu. Nah itulah ya, jadi itu pemikiran saya sendiri ya. Jadi mengapa kok saya nyari paracetamol di Jepang itu susah gitu. Ordernya obatnya Loxonin. Nah, mungkin erat kaitannya dengan sini gitu, karena alkohol itu bisa menguras glutathione, kemudian jadi lebih rentan terhadap
DILI. Nah, kalau masih gunakan paracetamol, nanti banyak sekali warga yang nanti yang kena hepatotoksik gitu ya. Oke, itu penjelasannya. Oke. Ya, ingat DILI berarti kalian ingat ini ya, ingat paracetamol ya. Kok bisa sih paracetamol menyebabkan DILI? Tahu nggak mengapa? Oke, sekarang masuk ke mekanismenya ya. Jadi utamanya itu adalah karena kematian sel, yaitu ada nekrosis dan apoptosis. Apoptosis kalian harusnya sudah sangat familiar ya. Jadi paracetamol itu dia menginduksi nekrosis pada hepatosit. Ini mekanismenya. Jadi paracetamol dia di metabolisme ya oleh enzim-enzim ini. Nah, ini menjadi senyawa disebut sebagai NAPQI. Nah, NAPQI itu bersifat reaktif dan toksik. Nah, sebenarnya NAPQI itu bisa dinetralkan dengan GSH atau glutathione tadi ya. Menjadi merkapturat, terasetilasi, dan ini non-toksik. Yang berbahaya adalah jika jumlah glutathione-nya itu tidak cukup. Karena sudah habis dimakan bereaksi dengan si NAPQI tadi. Nah, akibatnya apa? Karena dia tidak tercukupi ya untuk penetralannya, nah sehingga dia bisa menyebabkan stres oksidatif, kemudian berdekatan kovalen juga dengan makromolekul penting pada hati gitu ya. Jadi itu diserang juga komponen hatinya, sehingga menyebabkan nekrosis dari hepatosit. Nah, inilah cara toksisitas dari paracetamol di hati.